Kamu dan temanmu harus lulus ujian di hari Jumat untuk menghindari kelas musim panas. Setelah belajar selama seminggu, kalian yakin dapat lulus ujian. Namun saat melihat nilainya jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Kamu merasa terpukul. Namun temanmu tampaknya tidak terlalu peduli dan membuatmu berpikir mengapa tidak dapat mengabaikannya seperti mereka. Haruskah kamu benar-benar mencoba melihat sisi positifnya? Apakah mungkin untuk mengendalikan emosi kita sejak awal? Jawaban untuk pertanyaan terakhir adalah ya, ada banyak strategi untuk mengendalikan emosi kita. Salah satu kerangka untuk memahami teknik ini disebut proses model. Psikolog menggunakan alat ini untuk mengidentifikasi di mana dan cara mengintervensi dalam proses pembentukan emosi kita. Proses itu memiliki 4 langkah. Pertama, memasuki situasi nyata atau khayalan yang menarik perhatian kita. Kemudian mengevaluasi atau menilai situasi itu, apakah itu membantu atau menghalangi tujuan kita. Akhirnya penilaian ini mengarah pada serangkaian perubahan dalam cara kita merasakan, berpikir, dan berperilaku yang dikenal sebagai respons emosional. Setiap langkah proses ini memberikan kesempatan untuk mengintervensi dan mengubah emosi kita secara sadar, dan model proses menguraikan strategi yang dapat dicoba di setiap fase. Sebagai contoh, bayangkan kamu diundang ke pesta yang sama dengan mantan yang paling tidak kamu suka bersama pasangan barunya. Strategi pertama mungkin adalah menghindari situasi itu dengan tidak datang ke pesta. Namun jika hadir, kamu juga dapat mencoba mengubah situasi dengan memilih untuk tidak berinteraksi dengan mantan. Jika ternyata sulit, kamu dapat mencoba mengalihkan perhatian, mungkin dengan bermain bersama teman-teman daripada memperhatikan pasangan baru mantanmu. Cara lainnya adalah dengan mengevaluasi kembali perspektif tentang situasi itu. Setelah menilai ulang situasinya, kamu menyadari bahwa kamu tidak peduli dengan siapa mantanmu berkencan. Jika semua strategi tidak berhasil, kamu dapat mencoba menenangkan respons emosional setelah kejadian itu. Namun, mungkin ini rumit. Salah satu cara termudah seperti menyembunyikan emosi atau mencoba mengubahnya dengan narkoba, umumnya menimbulkan perasaan negatif dan masalah kesehatan dalam jangka panjang. Strategi yang lebih baik antara lain berjalan jauh, mengambil napas dalam dengan tenang, atau mengobrol dengan orang terdekat. Meskipun dibutuhkan banyak latihan untuk melakukan strategi tersebut, belajar mengenali emosi dan melihat dari mana asalnya adalah langkah yang penting. Setelah benar-benar meyakini mampu mengendalikan emosi, akan lebih mudah untuk melakukannya. Namun, haruskah menggunakan teknik ini untuk tetap dalam suasana hati yang baik? Ini bergantung pada cara mendefinisikan apa yang membuatmu merasa baik. Kita sering berpikir untuk selalu menghindari kesedihan dan frustasi, tetapi tidak ada emosi yang baik atau buruk buruknya bergantung pada konteksnya. Misalnya, jika seorang teman memberitahu tentang kematian orang yang dicintai, merasakan dan mengungkapkan kesedihan tidak hanya wajar, tetapi juga membantumu berempati dan mendukung mereka. Sebaliknya, meskipun tidak sehat untuk mengabaikan emosi, berpura-pura tersenyum dalam menghadapi masalah itu wajar. Kita mendengar banyak pendapat tentang emosi. Beberapa orang mendorong kita untuk tetap optimis, sementara yang lain menyuruh untuk menerima apa yang kita rasakan. Namun kenyataannya, setiap orang harus menemukan keseimbangannya sendiri. Jadi, jika pertanyaannya adalah haruskah selalu berusaha untuk bahagia, jawabannya adalah tidak. Studi menunjukkan bahwa orang yang terpaku pada kebahagiaan sering mengalami emosi negatif sekunder, seperti rasa bersalah atau frustrasi karena kesal dan kekecewaan karena tidak merasa lebih bahagia. Ini tidak berarti harus membiarkan kesedihan atau kemarahan mengambil alih. Namun strategi seperti penilaian kembali dapat membantu mengevaluasi pemikiran tentang suatu situasi, sehingga dapat menerima rasa sedih dan menumbuhkan harapan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik.